Halo, assalamualaikum Ibu Nur. Waalaikumsalam Ibu Resti. Apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, Bagaimana ya? ya Bagaimana alhamdulillah. bagaimana, anak-anak dan keluarga apakah sehat, Bu Resti? Iya Bu, alhamdulillah sehat, anak-anak sehat gitu. Ya, kalau sekolahnya gimana, Bu, anak-anaknya? Apakah aman-aman saja atau tidak aman atau seperti apa, Bu? Kalau di sekolah biasalah Bu ya, anak-anak, itu ada aja lah masalahnya gitu. Ya, ya pasti tidak lepas daripada itu ya, Bu Resti ya. Ini mohon maaf dulu Bu Resti, ada apa ya Bu? Kira-kira apa ada hal yang ingin Ibu sampaikan seperti itu? Iya Bu, begini, saya ada yang mau dibicarakan gitu Bu. Apakah Ibu Nur ada waktu luang tidak? Oh iya Bu, kira-kira pada kesempatan ini ya Bu ya, apa yang ingin, Ibu ungkapkan ataupun apa sih yang ingin Ibu utarakan mengenai hal apa Bu kalau boleh saya tahu? Begini Bu, saya itu sekarang itu lagi bingung ya Bu ya, sebagai seorang guru, saya itu lagi sibuk-sibuknya gitu Bu di sekolah. Karena di sekolah itu lagi ada kegiatan, saat ini kan anak kelas 12 itu, sedang mau prakrin gitu Bu, PKL gitu. Jadi kebetulan saya adalah guru jurusan, guru produktif, jadi banyak, yang harus dipersiapkan gitu, Bu. Di samping itu juga saya adalah seorang ibu rumah tangga gitu, Bu, ya. Kita sebagai ibu rumah tangga, itu Iya, pasti juga punya beban di rumah gitu, Bu. Jadi kadang saya merasa agak sulit gitu membagi waktu iya gitu, iya Bu, iya iya, Bu, iya Bu, ya, iya. Oh antara iya, heeh, baik Bu Resti, jadi pada hari ini, kita akan berbincang tentang apa yang Ibu ungkapkan, eee, tentang, memanajemen waktu seperti itu Bu ya? iya benar sekali, Bu. Ya, memanajemen waktu di samping kita sebagai seorang, pendidik, kita juga sebagai seorang istri, kita juga sebagai Iya, seorang ibu ya, Bu, ya. Nah, iya, Bu. jadi Bu, pada hari ini nih tentang apa yang Ibu ungkapkan tadi, kira-kira prioritas, atau skala dari 1 sampai 10 itu di manalah posisi Ibu Resti sekarang ini? Dan pencapaian Ibu Resti capai itu seperti apa? Seperti itu, Bu. Kalau saya rasa ya Bu, untuk saat ini sepertinya saya, masih di skala nomor, 6 gitu Bu, dalam keadaan masalah Iya saya iya saat iya, ini. iya Ya, iya benar sekali apa yang Ibu utarakan ya, Bu, ya. Mungkin di sini sulit ya, Bu, ya. Sulit kita untuk memanajemen waktu, begitu juga sama dengan saya, Bu. Kebetulan profesi kita sama ya, Bu, ya. iya Bu, Saya sendiri juga sebagai seorang pendidik, saya mmm, juga, kita sama-sama seperti itu, Bu, ya, kita sama-sama seorang pendidik, kita sama-sama sebagai seorang ibu, kita juga sama-sama sebagai seorang istri ya, Bu, ya. iya iya Yang Bu, pastinya, ya keluh kesah yang kita alamin itu tuh mungkin, Bu, tidak hanya kita saja, mungkin para ibu-ibu juga mengalami keluh kesah yang sama seperti kita apabila mempunyai profesi yang sama juga seperti kita. Nah, mungkin, kalau ada peluang nih, Bu, untuk iya. menyikapi hambatan atau gangguan, apa namanya nih, gangguan, kira-kira apakah Ibu itu sudah mempunyai solusi seperti itu, Bu? Kalau solusi ya Bu Nur, mungkin saya sudah memikirkan gitu Bu ya, tentang solusi ya masalah yang saya hadapi. Seperti tadi masalah di sekolah gitu Bu ya, Iya. sekarang kan saya bilang tadi, sedang sibuk-sibuknya gitu Bu ya, sedang sibuk-sibuknya kegiatan, PKL. Mungkin solusinya saya akan, mengerjakan dulu
apa yang menjadi tugas prioritas gitu Bu di sekolah gitu. Jadi apa yang prioritas di sekolah yang mana dulu yang akan saya selesaikan gitu Bu. Jadi supaya saya tidak terlalu bingung gitu menyelesaikan masalah yang sudah banyak gitu Bu. Jadi saya prioritaskan sepertinya. Kalau untuk yang di rumah juga mungkin begitu ya Bu ya. Kalau kita sebagai ibu rumah tangga, mungkin kebutuhan anak saya terlebih dahulu mungkin seperti kan kalau kita masih punya anak di bawah masih sekolah ya Bu ya, Iya mungkin iya, Bu, kita iya. bisa persiapkan apa yang dibutuhkannya untuk sekolah dulu kalau di rumah gitu. Apa yang misal seperti pakaian dan yang lainnya gitu Bu ya. Mungkin itu Bu, saya harus harus mencari yang mana yang prioritas dulu gitu Bu. Iya iya, benar sekali Bu Resti. Tentunya di sini kita harus pandai-pandai lah seperti itu memanajemen waktu seperti itu, Bu. Iya Kita iya. juga, eee, tentunya tidak semulus yang kita bayangkan seperti itu, Bu. Banyak sekali hambatan dan gangguan di dalam ketika kita memanajemen waktu. Saya sangat mengerti sekali seperti ini, Bu. Nah, di sini Bu, kira-kira apakah Ibu sudah mempunyai solusi Bu untuk masalah ini? Solusi itu tadi yang saya sampaikan gitu, Bu. Kalau di sekolah, saya akan mencoba tadi, mengerjakan, kalau ada tugas di sekolah itu mengerjakan mana yang prioritas gitu, Bu. Jangan sampai tugas ini tidak selesai gitu, kalau bisa di sekolah aja selesainya, jangan dibawa ke rumah gitu. Sehingga saya bisa Oh, fokus iya. juga Iya sebagai iya, benar. ibu rumah tangga menyelesaikan tugas saya juga di rumah gitu, Bu. Iya, benar sekali ya Bu Resti ya. Jadi dalam memanajemen waktu kita juga harus punya tentunya kita punya solusi, pasti kita juga punya strategi ya Bu ya. Nah, Iya, Bu. di sini kira-kira nih Bu Resti, apakah Mhm. Ibu punya nggak strategi apa sih yang Ibu rencanakan dan bagaimana cara Ibu bisa mengantisipasi seperti itu Bu, hambatan dan gangguan, ketika Ibu memanajemen waktu ini seperti itu Bu? Apakah Ibu punya, ya trik-trik agar bisa mengantisipasi hambatan dan gangguan dalam manajemen waktu ini, Bu? Mmm, kalau strategi ya, Bu, ya, sepertinya kalau strategi untuk, masalah yang saya hadapi tadi di sekolah, mungkin saya bisa berbagi kali, Bu, ya, sama teman-teman, rekan sejawat saya. Apalagi kami kan guru jurusan itu kan, kerjanya tim ya, Bu, ya. Mungkin, seperti tadi yang saya bilang lagi Iya, sibuk-sibuknya PKL, mungkin bisa dibagi gitu tugasnya, bersama teman-teman. Jadi sehingga saya tidak keteteran gitu, Bu, ya. Mungkin seperti itu strategi kalau yang, untuk masalah yang saya hadapi di sekolah gitu, Bu. Kalau di rumah mungkin, bisa saya komunikasikan, apa yang bisa dilakukan sama anak gitu, mungkin apa yang bisa dibantu bersama keluarga atau suami gitu, Bu, sepertinya. iya benar sekali ya, Bu, ya. Jadi ya dengan adanya komunikasi yang baik, komitmen gitu ya, Bu, ya, tentunya prioritas, eee sebagai status kita sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang istri, dan juga sebagai seorang pendidik tentunya sudah kita bisa memanajemen waktu, yang tadinya kita di sekolah ya kita kerjakan di sekolah, seperti itu Ibu ya, Iya yang di rumah iya juga kita selesaikan di rumah. Jadi jangan, kita itu Bu, begini Bu, kita membawa yang di rumah kita bawa ke sekolah, yang sekolah kita bawa ke rumah, seperti iya itu ya Bu ya. Tentu kita sudah iya punya prioritas masing-masing seperti itu ya Bu ya. Yang iya, sudah benar ada, apa sekali, Bu. namanya, Bu, sudah ada takaran masing-masing seperti itu, Bu. Nah, jadi, apa sih, Bu, kalau saya boleh tahu gini, Bu, apa komitmen Ibu terhadap rencana ini, Bu? Komitmen saya untuk rencana saya ini gitu, Bu, ya, mungkin saya Iya iya, akan, Bu. me-list gitu, Bu, ya, atau menulis, apa aja yang harus saya kerjakan terlebih dahulu gitu, Bu. Seperti misalnya, Iya iya, kayak tadi kan iya. tugas-tugas di, sekolah atau mungkin di rumah juga apa kegiatan yang akan dilakukan gitu, Bu. Dan komitmennya mungkin saya butuh juga,
ini kali Bu ya, dukungan bersama rekan Iya iya sejawat, kalau iya, benar sekolah, benar, Bu, kepala ya. sekolah, gitu Bu. Atau, dan bersama siswa-siswa yang mau berangkat PKL ini Bu. Oh, iya iya, baik baik. Baik, Bu Resti, intinya di sini kita jangan sampai miscommunication ya, Bu Resti, ya. Iya iya. Jadi ya kita jangan sampai miscommunication seperti itu. Jadi, masalah yang Ibu ungkapkan ini kan sudah ada solusi dan intinya, Ibu sudah bisa bertanggung jawab terhadap tugas, Ibu juga sudah bisa memanajemen waktu, Ibu sudah bisa membagi waktu antara waktu untuk keluarga, waktu untuk kita, ya di sekolah seperti itu dan memang dengan banyaknya kegiatan tadi seperti itu ya, Bu, ya. Nah, Iya Bu jadi Nur. Bu jadi, di sini Bu, tadi kan kita sudah berbincang-bincang nih Bu, Ibu juga sudah mengutarakan dan juga kita sudah menemukan, apa namanya tadi Bu, solusi bersama seperti itu. Nah, jadi sekarang ini Bu, apa sih, bagaimana sih perasaan Ibu, ketika kita sudah berbincang hal yang seperti ini, seperti itu Bu? Perasaan saya saat ini Bu ya, setelah kita Iya, berbincang-bincang, berdiskusi, tentunya agak, sedikit lega gitu Bu. Jadi iya iya saya iya Bu. sudah tahulah nih apa yang akan saya lakukan ke depannya, solusi apa yang akan saya lakukan gitu Bu ya, untuk, masalah yang sudah saya ceritakan tadi sama Ibu Nur, gitu Iya Bu. iya iya, baik Bu. Baiklah Ibu Anresti Febian, terima kasih Bu Resti, kita juga sudah menemukan solusi dan juga kita sudah, apa namanya nih Bu, sudah mencari pemecahan masalah dari permasalahan yang tadi sudah kita bahas ya Bu ya, dan sudah kita pecahkan bersama-sama. Semoga Ibu Anresti Febian bisa memanajemen waktu sebaik mungkin dan juga bisa melaksanakan tugas dan aktivitas Ibu sebaik mungkin ya Bu Resti ya. Iya Bu Nur, terima kasih banyak juga Bu Nur ya, sudah mau, sharing-sharing Iya sama iya saya. iya Bu, iya Ya, iya. sehingga Sama-sama Bu saya Anresti Febian, ya. iya iya Bu, terima kasih Bu. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah lanjut nih ya? Iya, kita tukar jadi ini ya, apa namanya, tukaran posisi ya Nda ya? Iya. Iya. Ya, duluan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Waalaikumsalam Bu Nur. Apa kabarnya Bu Nur? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Bagaimana kabar Mhm. Ibu? Oh, alhamdulillah Bu ya, saya juga baik. Gimana nih Bu, keadaan di sekolah gimana nih sekarang? Keluarga gitu, gimana Ya, kabarnya? alhamdulillah Bu, masih aman terkendali, semuanya juga masih sehat-sehat seperti itu Bu. Oh iya, alhamdulillah ya Bu ya. Iya Bu. Ini kenapa Bu? Tadi kan sudah kita ini ya, tadi kita mau sudah berjanji tadi ya, ada yang mau dibicarakan. Kira-kira apa nih Bu yang mau Ibu bicarakan? Mau diceritakan nih, kita sharing-sharing nih Bu Nur. Iya, heeh. Oh, baiklah Bu, terima kasih Bu atas waktunya. Begini Bu Andresti, saya sebenarnya ingin berdiskusi dengan Ibu. Mhm. Ini masalah ini sih Bu, berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Oh, tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya? Iya Bu. Kira-kira kalau nanti setelah pembicaraan kita ini, apa yang ingin Ibu Nur, inginkan gitu dari perbincangan kita hari ini? Begini Bu, sebelumnya kan Bu, pada saat saya seperti itu Bu ya, pada saat saya mempelajari pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, saya sangat tertarik sekali loh Bu, karena saya baru menemukan strategi pembelajaran yang sesuai, di mana, di sini, saya dapat mengakomodir, kebutuhan belajar murid seperti itu Bu, atau siswa. Seperti itu ya. Jadi Ibu harapkan setelah perbincangan kita ini,
Ibu bisa nanti mengakomodir, pembelajaran siswa secara berdiferensiasi gitu Bu Nur ya? Iya benar, Bu. Oh iya, jadi Bu, coba dulu, Ibu ceritakan dulu nih, apa yang sedang masalah yang sedang Ibu hadapi gitu. Baik, Bu, di sini sih, Bu, masalah yang ingin saya, ungkapkan ataupun ceritakan ke Ibu, ingin saya diskusikan ke Ibu seperti, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang bisa memenuhi kebutuhan belajar murid seperti itu, Bu. Begitu ya Bu ya. Iya, Bu. Jadi Ibu inginnya nanti Ibu, eee, memberikan pembelajaran berdiferensiasi kepada murid Ibu gitu. Iya. Jadi saya ingin bertanya nih, dalam Ibu memberikan pembelajaran berdiferensiasi, kira-kira Ibu sekarang berada di skala berapa tuh Bu? Kalau seandainya kita ukur ya Bu ya, skalanya Iya. 1 sampai 10, Ibu berada di skala berapa Bu? Kalau untuk saya sendiri sih, Bu, saya berada di, skala 8, Bu. Karena di sini seperti ini loh, Bu. Saya di sini sangat mengharapkan, Bu, agar teman-teman di sekolah, bisa menerapkannya juga seperti itu, Bu. Jadi karena saya yakin teman-teman juga, masih berada di zona nyaman, Bu, di mana mereka masih terpaku pada pembelajaran yang lama seperti itu, Bu. Begitu ya, Bu, ya. Iya, Jadi Ibu lihat, teman-teman Ibu di sekolah Ibu, itu masih, menggunakan metode pembelajaran yang lama gitu, Bu, ya. iya, Masih Bu, belum banyak yang benar. Iya. mengetahui pembelajaran, berdiferensiasi ini ya, Bu, ya. Iya, benar, Bu. Kalau begitu, yang ingin saya tanyakan sama Ibu, Iya, Bu. kira-kira ada peluang tidak untuk Ibu mengajak, kegiatan pembelajaran tersebut bersama rekan-rekan sejawat Ibu? Kalau peluang dari saya sih, Bu, eee, apabila teman-teman ini bisa memahami dan melaksanakan gini loh, Bu, kalau peluang saya pribadi seperti itu, Bu, ya. Peluang dari Mmm, saya itu adalah apabila teman-teman bisa memahami dari melaksanakannya, nah maka peluang keberhasilan pembelajaran pada siswa itu sangat besar, seperti itu, Bu. gitu ya, Bu, ya. Kalau Iya, Bu. seandainya teman-teman Ibu, bisa melakukan pembelajaran, berdiferensiasi itu peluangnya cukup besar ya, Bu, ya? Iya, Bu. Kira-kira Bu ada hambatan tidak untuk Ibu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini bersama teman-teman yang ada di sekolah gitu, Bu? Kalau hambatan ya, Bu, ya. Kalau hambatan tentunya ya ada hambatan seperti itu, Bu. Karena kan setiap orang ini berbeda nih, Bu, cara berpikirnya. Iya, Sehingga teman-teman kan akan merasa saya adalah nanti menggurui, seperti itu mhm, ya, Bu, ya. iya iya, Bu. Nanti, teman-teman akan merasa saya ini adalah menggurui mereka, seperti itu, Bu. Sehingga maksud baik saya itu tidak tercapai, seperti itu, Bu. Padahal Mmm, sebenarnya saya itu ingin berbagi loh, Bu, berbagi, iya, terus tuh juga saya ingin memajukan pembelajaran berdiferensiasi ini agar kebutuhan murid juga tercapai, seperti itu, Bu. Tetapi terkadang, Bu, nanti teman-teman ada yang salah persepsi seperti itu, Bu, nanti dikira saya mhm. menggurui, jadi di sinilah hambatan saya seperti itu, Bu. Begitu ya, Bu Nur ya. Iya, Bu. Hambatan Ibu tadi Ibu, merasa ya, takutnya nanti seperti teman-teman itu merasa digurui gitu, Bu, ya, Iya, padahal niat benar. kita tidak Iya, seperti itu. takutnya tidak Iya. tercapai seperti itu kan, Bu. Iya, memang kadang itu kita, niat kita baik ya, Bu, ya, Iya, tapi benar. ternyata ditangkap sama Iya. orang itu mungkin tidak seperti apa yang kita Iya, benar niatkan gitu, sekali, Bu, Bu. ya. Iya, heeh. Ah, oke, Bu, berarti, kalau seperti itu kira-kira sudah ada solusi tidak dari Ibu Nur Sadiah?
Kalau untuk solusi ya, Bu, ya, saya ini sebenarnya ingin menawarkan, Bu, solusi, agar saya ini, dapat mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi ini di hadapan rekan-rekan guru seperti itu, Bu, ya. Agar mereka juga bisa memahami pembelajaran berdiferensiasi ini seperti apa sih, seperti itu, Bu. Saya ingin seperti itu, Bu, saya ingin menawarkan kepada, rekan-rekan guru seperti itu, gitu, Bu. Luar biasa sekali ya Bu Nur ya, sepertinya itu solusi yang cukup baik gitu Bu ya, Ibu bisa mungkin nanti, di kegiatan kombel kali Bu ya, Iya, kombel benar, yang Bu. ada di Iya. sekolah, Bu sharing tentang pembelajaran berdiferensiasi tadi Iya, ya Bu ya. benar benar, Bu. Ya dengan tujuannya, Ibu mengharapkan teman-teman juga, sedikit demi sedikit mengerti gitu Bu Iya, ya, bisa bagaimana. memahami seperti itu ya, Bu, ya. Iya iya, benar sekali. Itu sudah luar biasa itu, Bu Nur. Iya, Bu. Eee, Kira-kira Bu Nur rencana aksinya ini Ibu akan melakukannya kapan gitu, Bu? Saya akan melakukannya itu, Bu, secepatnya seperti itu, Bu. Secepatnya Agar ya, Bu, ya? agar kita tidak terpaku pada pembelajaran yang lama seperti itu, Bu. Iya. Kira-kira dalam bulan ini ada, Bu, waktu pertemuan atau kombel gitu, Bu? Ada, Bu, ada. Ya. Ada, Bu. Iya, kebetulan kan, Bu, kan kami kan kombelnya itu, Bu, hampir setiap minggu seperti itu kan, Bu. Jadi bisa nanti kita, apa namanya nih, Bu, bersama teman-teman bisa, ya bisa menerapkan itu lebih cepat seperti itu, Bu. Iya. Sama Mudah-mudahan seperti ya, Bu, ya? iya, sama Iya. seperti berbagi praktik baik seperti itu, Bu, ya. Iya, benar sekali, Bu Nur. Mudah-mudahan apa yang Ibu inginkan, bisa berjalan dengan lancar ya, Bu Nur, ya. Iya, benar, Bu. Eee, Kira-kira Bu, untuk Ibu, melakukan rencana Ibu tadi, kira-kira, Ibu membutuhkan dukungan komitmen dari siapa gitu, Bu? Iya, Bu. Saya sangat membutuhkan sekali, Bu, dukungan dari, teman-teman, seperti itu, Bu, dengan teman-teman rekan sejawat, dari siswa-siswi saya juga, seperti Bu. Saya sangat mengharapkan sekali, dukungan dari, Ibu juga, seperti itu, Bu, agar memberikan dukungan terhadap saya, agar saya dapat mendapatkan kepercayaan penuh, Bu, sehingga saya dapat membagikan hal baik ini, kepada teman-teman seperti itu, Bu. Iya, mudah-mudahan ya Bu Nur ya, kepala sekolah, teman sejawat Ibu di sekolah itu memberikan dukungan ya Bu ya, atas niat Iya, baik benar, Ibu Bu. ini. Iya Ingin berbagi ya, iya, Bu. tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Dan Iya, Bu. tentunya ya dari saya juga sangat mendukung, Bu. Iya Tadi nih. apa yang Ibu katakan, solusi yang Ibu Nur sampaikan itu sudah sangat bagus, sudah sangat baik Iya, sepertinya. terima kasih, Bu. Iya. Iya, eee, kalau begitu Bu, setelah kita berbincang-bincang ini Bu, apa yang sudah gimana perasaan Ibu gitu saat ini? Ya, mungkin saya akan inilah, Bu, tindak lanjut saya, berikutnya seperti Bu, saya akan tetap, mempersiapkan semua yang telah saya rencanakan seperti Bu, agar dapat dilaksanakan dengan maksimal, sehingga pada akhirnya teman-teman guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, ketika pembelajaran di kelas masing-masing seperti itu, Bu. Iya, ya mudah-mudahan Ibu ya semua berjalan dengan lancar gitu. Iya, Tapi Bu. saya ingin menanyakan perasaan Ibu gitu, setelah kita berbincang-bincang ini apa yang Ibu rasakan? Apakah tadi kan sudah ada solusi gitu, Iya, jadi benar, Bu. ya Iya. apa yang Ibu rasakan? Ya, alhamdulillah Bu, dengan kita berbincang seperti ini, kita bisa berdiskusi kecil seperti ini Bu, saya juga sudah merasa cukup lega Bu, karena saya bisa mengungkapkan apa yang selama ini mengganjal Bu, yang tadinya ya sekarang kan zamannya sudah zaman era digital ya Bu ya. Jadi kita kalau bisa mindset kita juga bisa berubah seperti itu Bu, yang tadinya kita menggunakan, pembelajaran yang lama, kita sudah bisa mengupgrade untuk pembelajaran yang baru, yaitu tentunya salah satu yaitu pembelajaran berdiferensiasi ini Bu. Iya, mudah-mudahan ya Bu ya, Iya apa yang Bu. Ibu inginkan dan rencana yang Ibu akan mau
lakukan itu semuanya bisa berjalan dengan baik gitu, Bu, Iya, ya. iya, Bu, iya. Ya, kalau begitu, terima kasih, Bu, sudah mau berbagi gitu. Mudah-mudahan, apa yang yang sudah kita bicarakan hari ini itu, membuat solusi itu buat Ibu. Baiklah Iya, Ibu, terima kasih iya. banyak Bu Nur. Iya, Bu, saya juga terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya mendengarkan, ungkapan dari isi hati saya ya, Bu, ya. Saya juga Iya. mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu, terima kasih banyak Ibu. Ya, Heeh. Saya akhiri dengan itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai Pak Pir, ini langsung ini ya, refleksi ya? Iya, iya langsung, langsung. Oh, di sini aja Pak ya, langsung refleksinya Iya. atau diketik tak, Bu? Itu diketik atau langsung ini, Pak? Langsung Nggak ada instruksinya tadi ya? gimana tadi Ndah kalau refleksi tadi Ndah? Ntar tengok yang screenshot tadi dulu. Nggak ada sini kayaknya Mi instruksinya. Atau diketik dak nanti ditempel di situ atau sampaikan ini secara langsung. Ya. Boleh langsung saja juga boleh. Nah, langsung aja lah Ndah. Refleksi itu kan. Iya. Ya. Dari ini dulu Bu Sadia dulu yang pertama kan refleksinya. Iya. Aminda ya. Ya. Oh ya. Yang tabel kemarin. Oh ya. Di sini refleksinya yaitu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Jadi di sini selama melakukan diskusi diskusi kecil seperti itu. Jadi beberapa aspek yang sudah berjalan dengan baik itu melibatkan pemahaman konsep coaching dalam pendidikan. Terus yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Nah, di sini meskipun demikian, tentunya terdapat aspek-aspek yang memerlukan perbaikan seperti itu. Terus yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Jadi untuk tetap hadir sebelum dan saat coaching akan dijaga kesehatan mental dan fisik agar bisa fokus dan konsentrasi. Yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Nah, di sini untuk membuat catatan daftar pertanyaan sesuai alur tirta yang akan diberikan coachee. Nah, umpan balik dari coachee yaitu apa yang Anda rasakan pada saat coaching. Nah, pada saat di coaching dan saya berperan sebagai coachee, saya merasa kaku sih sebenarnya. Saya merasa kaku dan bingung karena harus
memikirkan jawaban dan mencari solusi pada saat itu juga, seperti itu. Itu refleksi dan, umpan balik dari saya, Bu Anresti. Ya, Bu Nur. Mungkin kalau refleksi diri saya, itu yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Kalau menurut saya yang sudah baik dalam percakapan tadi, saya rasa sudah sesuai dengan, alur Tirta ya, Bu, ya. Tadi, eee, alurnya saya rasa sudah sesuai, terus apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Kalau yang perlu diperbaiki itu, yang saya rasa dalam, kegiatan coaching ini kan ada 3 kompetensi gitu ya, Bu, ya, yang harus kita kuasai. Yang pertama tadi kehadiran penuh ya atau present, terus mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi kalau saya rasa itu yang perlu ditingkatkan tadi, mungkin, harus yang, present tadi. Saya harus, mengupayakan kehadiran penuh dan, mencoba mengajukan pertanyaan berbobot sepertinya. Kayaknya saya kurang menggali gitu, memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Terus apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Tadi mungkin hampir sama Ibu Nur tadi, sepertinya kita harus merilekskan dulu pikiran kita gitu dari semua masalah mungkin yang ada di Iya iya, pikiran, benar, Bu. ya ini mindfulness itu bisa kita lakukan gitu, supaya kita bisa, kehadiran penuh saat melakukan coaching tersebut. Terus, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Yang saya akan lakukan untuk memperbaiki, saya akan mencoba menggali lagi potensi yang ada pada koci saya gitu, dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot tentunya gitu. Jadi karena saya merasa kayaknya belum terlalu menggali gitu tentang permasalahan koci saya gitu. Atau mungkin sebenarnya ada, solusi-solusi lain gitu yang bisa dikembangkan dari koci saya. Terus, umpan balik ini sepertinya dari koci nih, dari Bu Nur nih, kalau saya menjadi coach, berarti Bu Nur umpan Iya balik seperti apa gitu? iya, benar, Bu. Mhm. Jadi kalau umpan balik saya terhadap Ibu kayaknya tadi, saya rasakan pada saat coaching, sangat senang ya, Bu, ya, bisa berbagi atau sharing dan juga, mendapatkan solusi gitu untuk permasalahan, yang saya rasakan gitu. Sepertinya begitu, Bu Nur, refleksi diri saya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu Resti. Ya, sama-sama, Bu Nur. Sudah, Pak? Oke, tunggu itu ya nanti kembali Iya, ke Pak. guru instruksi Pak Ike. Oh iya, Pak. Kita masuk tuh langsung atau nunggu Pak Ikin dah? Coba tanya kawan yang lain tuh. Nih. Coba cek dah.
Gimana Nda? Ada informasi dari kawan lain enggak? Belum. Belum ya. Kalau si Yanti bilang masuk baik. Lah masuk dia ke situ ya. Enggak tahu dia bilang masuk baik katanya. Saya tanya dia sudah masuk enggak? Kalau udah masuk kita masuk ya. Oh sudah kata Pak Las. Ya dah. Ya Mi. Ya kita masuk ya ke room 1.